Yo, halo halo. Balik lagi di channel Pejuang Day Trading. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen di video. Itu sangat berarti banget buat gua, gitu ya. Di video kali ini gua akan ngebahas apa itu supply and demand yang kita tetap ya. Karena ini adalah moving average series, kita akan mengcombine supply and demand dengan moving average. Hanya aja si supply and demand gue akan jelasin lebih detail nanti di video khusus gitu ya, video tersendiri untuk ngebahas supply and demand. Jadi teman-teman dapat ilmu baru selain dari moving average series. Jadi kita akan ngebahas lebih detail terkait apa itu supply and demand dan kenapa ada supply and demand gitu, kurang lebih. Dan bisa profit berapa kalau kita pakai supply and demand. Oke, tapi di moving average series ini gue akan ngebahas gimana menemukan zona supply sama zona demand dari bantuan atau dari acuan moving average yang kita pasang di chart gitu ya. Nah, sebelum ini berlanjut lebih detail, minta tolong yang baru dapat channel ini jangan lupa langsung subscribe, kemudian di like videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan drop komentar kalian di kolom komentar. Habis itu kita lanjut ke video. Nah, seperti biasa kita akan pasang yang namanya moving average ya, karena ini adalah moving average series. Kita akan pasang 2 EMA seperti biasa. Kemudian ya, kita rubah panjangnya atau periodnya itu pertama berubah menjadi 200. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, fungsi dari EMA 200 adalah melihat tren dalam jangka panjang. Si market atas tuh time frame gede lagi ngapain gitu. Bullish kah, bearish kah, atau lagi ubek-ubek aja. Mantul atas bawah dari moving average 200. Artinya itu kita nggak buka posisi. Gitu ya. Contohnya di sini nih. Ini kalau misalnya EMA 9 gua hide dulu gitu ya. Ini kan ubek-ubek nih tembus atas tembus bawah. Kita nggak boleh entry. Oke. Pastikan market lagi berada jauh dari moving average gitu ya. Berada jauh dari moving average baru kita bisa pakai strategi ini dan kita akan menerapkan supply and demand di metode kali ini bisa dibilang. Karena supply and demand ini adalah akar menurut gua dari penyebab market bergerak. Nanti secara khusus gue akan jelasin di video berikutnya atau di video yang akan gue buat berikutnya. Jadi jangan lupa nyalain notifikasinya. Lanjut ya. Untuk EMA yang kedua, bukan EMA 9 yang kita pakai, kita rubah menjadi 26. Alasannya kenapa Om 26? 26 adalah kali 2 dari 13. Oke, nggak ada inian khusus ya, nggak ada alasan khusus. Tapi buat teman-teman yang mengerti supply and demand secara spesifik terkait order block dan sebagainya, alat metode ini akan sangat membantu teman-teman. Dan gue akan jelasin rules bakunya untuk identifikasi supply and demand dari metode ini. Penggabungan 2 EMA 26 dan EMA 200. Ya, cukup dirubah warna. Warna tidak berpengaruh kalau kalian suka pink ya, silahkan pasang warna pink. Kalian suka warna merah, pasang warna merah. Ini secara default gue nggak rubah, gue cuma mau nunjukin bedanya warna hitam dan 200 biar kelihatan beda di chart. Oke? Terus gimana caranya Om? Supply and demand itu apa? Supply and demand secara sederhana gue jelasin, supply adalah area di mana sell berkumpul untuk menunggu order mereka dijemput dan market akan turun ke arah bawah. Sedangkan demand adalah area di mana buyer berkumpul untuk menggerakkan market ke arah atas. Catat baik-baik dan ingat baik-baik ya. Terus gimana caranya kita masuk atau buka posisinya Om dan take profitnya gimana gitu? Bisa nggak maksimal? Dengan metode ini supply and demand kita bisa dapat target profit maksimal di mana potensi yang dikasih sama market itu bisa 1/3, 1/5 bahkan gitu. Tapi potensi ini akan sangat jarang terjadi kalau kita ngelakuin ini di time frame kecil. Maksudnya di bawah dari M15 itu peluangnya akan sangat sedikit dan ada potensi beberapa kali kena SL walaupun SL-nya kita sudah dibatasi gitu ya. Oke, terus cara entry-nya gimana Om? Bentar ya.
Dan gimana pasang supply and demand Om? Apa yang dimaksud zone? Ini gue kasih tahu. Contoh ya, ini kita buka market gold di time frame 1 jam ya. Ini buka market di contoh 1 jam. Contoh, fungsi dari EMA 26 ini adalah menandai zone yang akan kita taruh, itu supply ataupun demand. Berdasarkan market di sini, ya, berdasarkan tampilan yang sekarang, ini kan gold lagi naik-naiknya nih. Kemarin ya hari Jumat gitu. Gold lagi naik-naiknya hari Jumat dan gua nggak expect kalau dia tembus di harga 2.400-an gitu. Gue pikir di harga 2.400 dia akan koreksi. Ternyata koreksi tapi sebentar, kemudian dia push naik. Oke. Oke, contohnya gini. Dari EMA 26 ini akan kita pakai acuannya menjadi di mana kita meletakkan zone dari supply ataupun demand. Contoh ya, contoh. Kita akan meletakkan zone demand atau zone buy-nya kita setelah kita melihat market. Yang perlu kalian atau teman-teman ingat adalah syarat pertama, lihat dulu moving average 200-nya ya. Market berada di atas atau di bawah dari moving average 200 karena kita ingin tahu time frame besarnya tuh marketnya lagi bullish atau bearish. Yang kedua, lihat EMA 26-nya. Oke, setelah lihat EMA 200, geser ke EMA 26. Setelah melihat EMA 26, cari ya, cari dua candle bullish berturut-turut ya. Dua candle bullish berturut-turut, kemudian marking candle sebelumnya sebagai zona demand-nya kita atau zona buy-nya kita nanti. Contoh, ini terlihat ya, visible banget, kelihatan banget sama mata gitu. Orang trader awam pun akan langsung tahu. Dua candle bullish berturut-turut walaupun ini jelek gitu ya. Gue nggak pengen model candlenya tuh begini, ada ekornya. Gue pengen dua candle berturut-turut itu yang penuh bodinya. Jadi ekornya kecil gitu. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini kan di current marketnya hari Jumat yang close ini, ya di H1. Jadi ini adalah yang terlihat yang paling dekat. Teman-teman langsung marking satu candle sebelumnya. Oke, anggaplah marketnya belum jalan gitu ya. Gua cut gitu ya. Kemudian kalian ngelihat gini, ya gini. Anggaplah marketnya belum jalan. Kemudian ada momentum gitu. Ada momentum candle, dua candle bullish yang berbeda dari candle-candle sebelumnya yang kalian bisa lihat di chart. Ada candle momentum nih, 3 bahkan gitu ya. Berarti dua candle momentum yang kita akan ambil, bullish candle yang jadi momentum, kita akan marking satu candle sebelumnya sebagai zone buy-nya kita. Oke? Diingat-ingat baik-baik ya, zone buy-nya kita. Jadi di candle bearish ini, candle warna merah ini. Karena kita marking atau kita harus ngeliat dan nyari dua candle bullish berturut-turut ya. Dan akan lebih baik jika body full, ekornya kecil banget. Kemudian kita marking gitu zone-nya. Taruhlah di sini. Dan kita nggak perlu nunggu gitu ya. Kalian nggak perlu nunggu, kalian langsung pasang aja buy limit gitu di area sini. SL-nya sementara taruh di bawah zone. Take profitnya kita pasang 1/2 dulu deh. Oke. Kemudian kita biarin marketnya jalan. Lihat respon dari market. Habis. Belum sampai take profit. Ya, belum sampai take profit nih sayangnya. Oke, kita cari contoh yang lain deh, karena marketnya nggak jelas, belum nyampe, keburu tutup marketnya. Ya, keburu tutup marketnya. Cari dua candle momentum untuk sell gitu ya. Cari dua candle momentum sell kalau untuk bearish gitu ya, untuk mau nyari zona supply, kita cari demand dulu deh contoh berikutnya lagi. Nah, ini contohnya yang deket nih, nggak jauh banget gitu lah maksudnya. Set, anggaplah belum terjadi marketnya, kita cut data di sini gitu ya. Karena kita akan nge-buy, kita nunggu momentum candle terjadi. Oke, momentum candle terjadi, naik ke atas EMA 26 dan dua bullish candle berturut-turut. Diingat baik-baik ya. Nah, oke. Ini adalah dua candle bullish berturut-turut yang berada di atas, yang tutup di atas EMA 26. Maka kita marking
zone ini sebagai zona entry buy-nya kita. Oke, kemudian langsung aja pasang buy limit di zone ini. Oke, kemudian kita tinggal tunggu aja marketnya ngasih profit atau stop loss. Dijemput apa enggak, gue nggak tahu. Oke, sementara ini kita geser take profitnya jadi 1:2. Oke, di situ ya kita gerakin marketnya lagi. Oke, hit take profitnya. Walaupun kita cukup menunggu lama ketika si target ini kena gitu ya. Tapi lihat potensi profit yang akan kalian dapatkan ketika kalian menggunakan metode EMA plus supply and demand zone gitu ya. Supply and demand zone ya, supply and demand emang zone gitu. Bukan seperti support and resistance yang hanya line. Nah, sekarang dua contoh ini udah menjadi apa sih namanya? Sudah menjadi acuan teman-teman ya untuk menentukan dan mencari kemudian meletakkan zona demand dari acuan EMA 26 candle momentum 2 bullish candle berturut-turut. Diingat baik-baik untuk entry dan meletakkan zona demand. Dua candle berturut-turut bullish, kemudian marking satu candle sebelumnya itu adalah zona buy-nya teman-teman. Oke? Lah kalau sell-nya gimana Om? Ya kita cari sekarang. Gue juga nggak tahu ada, ini kan masih bullish ya gitu. Karena EMA-nya marketnya berada di EMA 200 di atas. Kita cari sell-nya deh sekarang. Kita cari sell-nya. Nah oke. Ini contohnya kita cut datanya. Misalnya ini belum terjadi ya gitu. Misalnya ini belum terjadi, kita cut datanya. Kita nggak expect gitu ya. Gue zoom. Oke gini. Oke. Di mana kita naruhnya atau kita carinya? Kita cek dulu ya. Ini kan candle momentum nih, jebret 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 gitu. Harusnya ini adalah menjadi, karena kan dia tutup di bawah nih dan dua candle berturut-turut. Jadi zone-nya ini adalah zone supply-nya kita nih yang ini. Tapi ini ada ekornya nih, gue nggak tahu udah ada apa nih, news mungkin ya. Oke lah, anggaplah kita taruh zone-nya itu di situ. Sesuai dengan rules-nya kita taruh nih. Kira-kira kena hit nggak zone ini? Keren banget nggak sih? Keren banget nggak sih? Oke, itu kan kebetulan Om, kan chartnya ini apa udah jalan. Ya oke lah kita cari contoh berikutnya. Ini kan langsung TP hit lah kasarannya. Lihat potensinya berapa yang kita dapat sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita pakai SL dari ekor ini gitu ya, berarti kan kita ratakan ya di sini gitu. Kemudian take profitnya teman-teman bisa lihat ini potensinya bisa 1:5 nih gitu. 1:5 guys. Oke. Itu kan kebetulan Om. Oke, kita geser lagi contoh berikutnya. Cut data ya. Ini kan terjadinya jauh nih. Kita cut data lagi di sini ya. Nih ya. Kenapa Om bisa langsung tahu Om? Ya, gue udah biasa ngelihat chart dan gue bisa ngenalin zona yang harus gue pasang tanpa bantuan dari EMA. Tapi fungsi EMA di sini membantu teman-teman trader pemula untuk bisa mengidentifikasi zone yang potensial ketika kalian harus entry. Jadi kalian nggak tunggu EMA cross, EMA breakout dan sebagainya. Kalau misalnya menggunakan metode zona supply and demand, ya. Oke, contoh nih ya, kita gerakin candlenya. Belum ada candle momentum ya, dia kan lagi turun nih. Dia kan lagi turun nih. Pap 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 pap, pap. Wow, kenceng banget nih ketinggalan gua gitu kan. Karena gua udah pasang zone sini tapi marketnya belum nyampe. Dia turun nih, pap 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 pap, pap, ngegas. Kemudian dia berhenti pause di sini dan dia koreksi, retrace gitu ya, koreksi dulu gitu, ngambil order berikutnya. Dan dia berhenti di sini dan dia koreksi ke sini. Dan di sini kita belum lihat ada candle momentum kan, baru satu nih, geser. Oke, wah ada nih candle momentum, berarti zone entry-nya kita ada di sini. Salah. Kotak bos. Nah, kita harusnya pasang di sini nih zone-nya. Oke, ini adalah zone supply-nya kita nih. Kita akan entry di sini di candle yang warna hijau. Karena syaratnya adalah dua candle momentum ya, dua candle momentum di atas EMA. Sorry, di bawah EMA karena kita sell. Ya, dua candle momentum bearish atau seller gitu ya, yang langsung kelihatan di mata, kemudian marking zone yang menjadi zone entry sell-nya kita. Kita langsung marking tuh satu candle sebelumnya.
taruh tap gitu ya. Kemudian teman-teman langsung pasang nih take profitnya atau sorry bukan take profit, stop loss sama take profitnya. Taruh di sini karena ada ekor ya, berarti kan kita taruh atasnya nih. Kemudian kita langsung coba ambil 1:2. Kita gerakin marketnya. Kena SL duluan. Tapi ya, ini lucu sih, ini lucu sih. Ya oke lah gitu. Tapi lihat nih seberapa powerfulnya metode ini. Maksudnya seberapa gampang untuk identifikasi zona supply dan demand menggunakan metode EMA 26 dan EMA 200. Gua harap teman-teman bisa paham konsepnya. Anggaplah SL-nya gue lebarin gitu ya. Anggaplah gue SL-nya gue lebarin, gue kasih toleransi 5 pip atau 10 pip di atas dari ini gitu. Lihat potensinya, di sini kita dapat 1:2 full. 1:2 dengan SL. Belum nyampe ke sini. Di sini potensinya 1:5, Bang. Di sini 1:5, guys. 4,7. Artinya kalau kalian resikoin $10, kalian bisa dapat $50 hanya dengan satu kali entry. Oke? Paham ya? Kalau misalnya belum paham konsepnya, gue catat lagi nih. Gue catat ya, gue catat nih. Gue bikin rules gitu. Gue bikin rules. Gue taruh di sini. Gue tulis. First ya, pertama untuk kondisi buy demand. Untuk kondisi buy ya, untuk kondisi buy satu, lihat EMA 200. Dua, lihat EMA 26. Ketiga, tunggu candle momentum ya, tunggu candle momentum, dua candle bullish berturut, dua candle bullish berturut-turut berturut-turut, marking satu candle sebelum dua candle momentum bullish. Tap. Oke, ini adalah kondisi sell. Empatnya berarti set ya kan, set buy limit di demand zone. Nah, push set. Oke, kemudian untuk sell-nya kita tinggal balik ya. Lihat EMA. Berarti lihat EMA posisinya market berada di mana gitu. Kemudian lihat EMA 26. Tunggu candle momentum berturut-turut, dua candle bearish ya. Bearish berturut-turut, marking satu candle sebelum dua candle momentum bearish. Set sell limit ya. Sell limit di supply zone. Supply zone. Nah, begini. Pam 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 pam. Sat. Geser tulisannya. Gede amat. Nah, ini kalian bisa screenshot gitu ya, screen capture di layar kalian supaya nggak lupa. Kemudian copy ke notepad kalian atau ke notes kalian supaya ini jadi rules baku ketika teman-teman menggunakan metode EMA 26 dan EMA 200 untuk menentukan zona supply and demand biar lebih gampang gitu ya. Kemudian rulesnya adalah tentukan set demand zone, supply zone, taruh sell limit, taruh buy limit, set take profitnya. Ya, SL-nya pasang, take profitnya pasang, udah tinggal tungguin aja hit TP atau hit SL. Kalau resikonya 1:2, dua kali kalian kena SL pun ketika take profitnya kena 1:2, kalian tetap profit. Paham ya? Karena 1:2. Apalagi kalau kalian mau 1:3 kayak contoh di chart di sini, ini kita kena 1:4. Ya.
dan ini terus ke bawah gitu. Dan ini terus ke bawah, guys. Ya, teman-teman lihat deh. Oke, ini gue geser deh. Nah, lihat nih teman-teman. Dia langsung ke bawah dan terus ke bawah nih posisinya. Ya, jadi teman-teman ingat baik-baik rules-nya, ikuti caranya. Kalian bisa screen capture untuk rules ini supaya teman-teman gak bingung. Yang clear di mana? 16. Nah, ini clear gambarnya, tulisannya. Kalian bisa bisa screen capture rules ini untuk kondisi buy dan kondisi sell-nya, maka teman-teman tidak kesulitan untuk menentukan zona supply dan demand yang menjadi potensial entry kalian ketika market terjadi momentum. Paham ya? Silahkan diulang-ulang video ini supaya teman-teman lebih paham dan lebih maksud. Screen capture rules ini ya, supaya kalian lebih mudah memahami supply dan demand. Gue akan bikin video khusus berikutnya terkait spesifikasi supply and demand dan kenapa supply and demand. Gue rasa video kali ini itu aja buat teman-teman yang mau ngetes ya trading metode yang channel ini bagikan. Di deskripsi ada broker yang kita pakai, broker rekomendasi. Silahkan buka akun demo di link tersebut, registrasi, buka akun demo, bisa pasang saldo sampai 10.000 USD. Ya, kalau nggak salah. Wah, udah lupa, udah lama nggak pakai demo. Ya, silahkan buka akun demo di sana melalui link deskripsi, kemudian buka akun demo, tes metode trading yang menurut kalian, oh ini bisa nih gue pakai, gue nggak harus mantengin chart nih, atau oh ini gue bisa nih, gue jam sekian sampai jam sekian free gue gitu, nggak ngapa-ngapain, gue bisa nih pakai metode ini. Silahkan di backtest dulu, di trade langsung gitu pakai akun demo. Jadi kalaupun loss ya udah gitu, itu saldo demo, uang kalian nggak hangus, nggak kebakar. Silahkan tes sepuasnya metode yang gue share di channel ini. Kemudian jangan lupa gabung juga channel telegramnya kita, karena gue secara eksklusif sering share signal untuk entry dan potensial buy ataupun sell zone yang menurut gue bisa dilakukan pada US season. Karena gue spesifik trade di malam hari. Oke, itu aja. Thank you.